sah-sah saja seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan itu tidak ada masalah apapun. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat untuk kita hari ini dan seterusnya. Sahabat-sahabat akad, tolong dicerna sampai habis biar tidak gagal paham. Begitu juga izinkan saya buat Pak Yosep untuk menganalisa ucapan Bapak di TV One yang diupload tanggal 8 November 2021. Di sana Bapak intinya mengatakan tidak ada masalah di dalam yayasan, kan begitu. Akan mencoba menganalisa dari keterangan Saudara Dedi di tahun 2022, berarti ada jangka waktunya. Saudara Dedi banyak bicara di Koin Seribu. Sahabat-sahabat akad, sekali lagi kita kalau bicara yayasan, suka tidak suka, Pak Yosep adalah pembina yayasan, Yoris adalah ketua pengurus yayasan, almarhum Bu Tuti dan Amelia adalah bendahara dan sekretaris. Pertanyaannya, kenapa yang menjadi korban bendahara dan sekretaris? Itu bukan tugas kita mencarinya, itu tugas penyidik. Selesai, fakta yang korban adalah dari yayasan. Kalau kita bicara yayasan, pertama akan mencoba dari keterangan Saudara Dedi. Ini kita bicara almarhum Amel masih hidup. Saudara Dedi mengatakan bahwa pelaporan depodik dilakukan oleh Saudara Amel dan Yoris. Kalau kita memahami data depodik tersebut adalah garis besarnya saja mempersingkat adalah jumlah murid. Kan begitu. Jumlah murid tersebut akan menjadi tolak ukur besar kecilnya dana BOS. Pertama, katanya dilakukan oleh Saudara Yoris bersama Amel. Ini ada masalah. Kenapa Saudara Yoris ikut campur ke dalam yayasan pendidikan? Kalau Saudara almarhum Amel jelas karena dia kedudukannya sebagai bendahara. Apakah ini tidak dianggap masalah? Seorang ketua pengurus yayasan ikut campur dalam pembuatan data depodik. Aka bingung jawabnya. Bagi Aka bermasalah. Kedua, kalaulah dikatakan Saudara Dedi yang membuatkan data depodik itu adalah Amel dan Yoris, berarti jelaslah kita mengetahuinya harus dari tahun ajaran baru. Kapan tahun ajaran baru? Sekitar bulan Juli tahun 2021. Di tahun ajaran baru akan ketahuan jumlah murid yang lulus dan jumlah murid yang masuk. Berarti Amel dan Yoris tahu sesungguhnya berapa jumlah murid tahun ajaran baru 2021. Sebelum terjadinya peristiwa tanggal 18, kita ambil saja sebulan itu sudah tahu berapa jumlah murid. Pertanyaannya, kenapa Saudara ketua pengurus yayasan tidak melaporkan kepada pembina yayasan Pak Yosep bahwa jumlah murid sebenarnya tahun ajaran baru 2021 sekian? Kan begitu harus prosedur. Karena data jumlah murid akan menjadi patokan pemasukan dari dana BOS. Oke, di sini tidak ada koordinasinya, jelas. Ada masalah, ada apa antara pembina dan ketua pengurus yayasan? Nanti kita sangkut pautkan lagi. Apakah ada masalah ini pembina dengan ketua pengurus yayasan? Di sana saja sudah akan menganalisa ada permasalahan. Karena Saudara Yoris yang membuat bersama Amel data depodik, berarti jumlah murid dia tahu. Dasarnya dari tahun ajaran baru. Kenapa pembina tidak tahu? Lalu masuk lagi tentang ada masalah bahwa Saudara Dedi diangkat sebagai bendahara bulan September oleh pembina. Kenapa tidak dengan ketua pengurusnya? Karena ada masalah. Masalahnya siapa? Antara pembina dengan ketua pengurus yayasan lagi. Kan ini masalah juga. Kita tidak perlu alasannya, tapi masalahnya ada. Terakhir akan sampaikan, Saudara Dedi mengatakan bahwa dana BOS tahap 1 tahun 2022 diterima oleh Saudara Yoris. Dana BOS tahap 3 tahun 2021 juga dicairkan.
Berarti setelah meninggal almarhum Amel, ada pencairan dana BOS. Yang buat masalah itu sekolah atau yayasan. Duitnya siapa yang memegang? Kalau akan mengambil contoh, karena saudara Dedi mengatakan duitnya dikasih kepada ketua pengurus yayasan, berarti yang bermasalah adalah di yayasan. Kenapa menerima dana BOS? Logika-logika seperti itu aja. Jadi maaf Pak Yosep, itu pandangan Aka ada masalah di dalam yayasan. Apakah tidak merasa antara pembina yayasan dan ketua pengurus yayasan tidak ada masalah? Jadi kita jangan bicara tentang anak dan bapak. Ini profesional cara bekerja. Silakan koreksi. Jadi bagi Aka menganalisa memang ada masalah. Itu saja. Antara di dalam yayasan itu sendiri, bukan di sekolah. Karena fakta-faktanya saudara Dedi mencairkan BOS, ya yang memegang orang yayasan. Terus pembuatan data depodik, ya dilakukan bersama-sama orang yayasan. Kalau analoginya bahwa Ameli itu adalah orang yayasan juga. Jadi kan bermasalah ini sebenarnya ada di masalah itu sendiri. Sampai-sampai pembina tidak tahu jumlah murid tahun ajaran baru. Padahal itu jumlah menentukan BOS. Berarti koordinasi antara ketua pengurus yayasan dan pembina tidak berjalan. Kan begitu. Sekali lagi, Aka hanya menganalisa memang ada masalah seperti Aka contoh-contohkan sebelumnya. Mohon maaf buat Pak Yosep, buat Yoris, ini hanya analisa. Sekian dan terima kasih. Sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Sinkronisasi Dapodik dan input penggunaan dana BOS itu oleh Amel, Pak? Ya, laporannya Bu. Laporannya, baik. Iya, sama Amel, sama ya Yoris. Saya kemudian mengaitkan yayasan ini dengan kasus yang saat ini tengah berjalan dan juga ditangani oleh pihak kepolisian. Tanggapan Pak Yosep bagaimana, Pak? Sah-sah saja seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan itu tidak ada masalah apapun.